Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun cuaca mendung, ya, dan cuaca yang ekstrim. Tapi kita terus menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan penuh optimis, ya, dan jalani ya protokol-protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan terus menjaga jarak ketika berada di ruang publik, ya. Oke adik-adik, saya terus mengingatkan pada adik-adik agar kita terus meningkatkan imun tubuh, menjaga stamina, agar kita terus bisa bertemu di semester yang akan datang, ya, dengan tatap muka. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai koordinasi dan wewenang, ya. Oke, koordinasi menurut J.R. Terry, di mana koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Ini ada beberapa ya menurut para ahli mengenai koordinasi itu apa. Nah, sedangkan menurut E.F.L. Bridge, ya, mengungkapkan bahwasannya koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan selaras dan semestinya di antara para anggota itu sendiri. Jadi menurut Bridge ini dia memberikan ya pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, seperti itu ya, yang sesuai. Sedangkan menurut McFarland, ya, bahwasannya koordinasi itu adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Ya. Sedangkan menurut Handoko, ya, dia mendiskusikan bahwasannya koordinasi itu sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah. Ya, jadi ada terpisah mereka di antara departemen satu dengan departemen lainnya sesuai dengan fungsi dan bidang masing-masing mereka, ya, suatu koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, adapun masalah-masalah dalam koordinasi tersebut, ya, menurut Paul, ya, R. Lawrence dan J. Willard, ya, dalam buku Handoko pada tahun 2003 halaman 100 halaman 197, ya, mengungkapkan ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang persulit ya tugas koordinasi tersebut. Pertama adalah ya perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu, ya, di mana para anggota dari departemen yang berbeda ya mengembangkan pandangan mereka sendiri. Jadi setiap departemen itu memiliki pandangan masing-masing bagaimana mereka mencapai kepentingan organisasi yang baik, ya. Ya, biasa dalam organisasi itu memiliki ya cara berpikir yang berbeda, memiliki budaya ya berbeda, ya, sikap yang berbeda dalam suatu organisasi. Misalkan saja ya, bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk itu harus lebih diutamakan daripada kualitas. Ya, jadi menurut pandangan masing-masing, ya, beda tipe orang. Jadi setiap orang memiliki pandangan berbeda. Jadi menurut si bagian penjualan bahwasannya produk itu harus diutamakan daripada kualitas. Sedangkan bagian akuntansi dia melihat pengendalian biaya itu sebagai faktor yang penting ya suatu organisasi, ya. Jadi bagaimana pengendalian biaya itu harus dikendalikan karena itu merupakan faktor yang penting. Jadi setiap orang memiliki pandangan berbeda dalam suatu organisasi tersebut. Nah, yang kedua perbedaan dalam orientasi waktu, di mana misalkan saja seorang manajer produksi akan lebih memperhatikan ya, masalah-masalah yang harus dipecahkan secara atau dalam periode waktu pendek. Ya. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan itu lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi, di mana kegiatan produksi itu memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai, ya, dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Ya. Selanjutnya perbedaan dalam formalitas struktur, di mana setiap tipe satuan dalam
organisasi itu mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda. Itu sudah pasti karena kita memiliki atau menjumpai orang-orang yang berbeda dalam satu organisasi tersebut ya, untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Nah, di sini ada tipe-tipe koordinasi itu ada dua, di mana dia yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Di mana vertikal itu dia biasanya lurus ya. Jadi kegiatan itu penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab. Sedangkan koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Mekanisme ya, mekanisme pengkoordinasian dasar. Ya, di mana yang pertama itu adalah hierarki manajerial, di mana rantai perintah aliran informasi dari informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas ya dapat menumbuhkan integritas bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Ya. Kedua itu adalah aturan dan prosedur mekanismenya ya. Mekanismenya yang pertama hierarki, kedua aturan dan prosedur, bagaimana prosedurnya, keputusan-keputusan yang manajer yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin yang biasa yang terjadi ya, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Ya, selanjutnya itu rencana dan penetapan tujuan, di mana pengembangannya itu dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengaruh seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan organisasi. Ya, adapun kebaikan dan hambatan koordinasi yang efektif ya. Biasanya memang ada kebaikan, ada hambatan ya. Nah, kebaikannya itu apa? Di mana beban tiap bagian tidak terlalu berat ya, karena adanya keseimbangan antar bagian. Ya, kedua itu tiap bagian akan memperoleh informasi yang jelas ya dalam partisipasi mencapai tujuan dan tahu perannya masing-masing sehingga dapat memberikan saran dan komentar terhadap kemungkinan ketidakselasian antar bagian. Dan mereka sudah mengetahui ya peran mereka seperti apa dalam pekerjaan mereka. Jadi mereka bisa memberikan saran, komentar ketika mereka mengalami ketidakcocokan antar satu bagian. Ya, jadi ketiga itu adalah schedule kerja ya, schedule kerja saling terkait sehingga menjamin penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. Jadi ada schedule-nya seperti apa. Jadi sesuai dengan jadwalnya. Jadi ada pencapaian tujuannya itu jelas sesuai dengan schedule kerjanya. Kelemahannya itu adalah di mana perbedaan tiap bagian dalam orientasi itu pencapaian tujuan. Jadi ada perbedaan tiap bagian ya, bagian divisi A dengan divisi B itu memiliki ada perbedaan apa dalam pencapaian tujuannya. Itu biasa terjadi dalam organisasi, tapi semuanya bisa dikoordinasi ya, bisa dikoordinasi agar tujuan tercapai. Kedua itu perbedaan dalam orientasi waktu. Jadi setiap organisasi, setiap departemen memiliki orientasi yang berbeda dalam pencapaian tujuannya. Tapi yang jelas semua itu dikoordinasikan agar tujuan itu tercapai. Oke, selanjutnya itu perbedaan orientasi antar pribadi, ya perbedaan dalam formalitas struktur, ya itu udah biasa terjadi kelemahan-kelemahan dalam organisasi itu memang ada, tapi ya bagaimana kita mengkomunikasikannya itu dengan baik. Jangan menjadikan suatu kelemahan-kelemahan itu menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga tujuan perusahaan, tujuan organisasi itu terhambat ya dengan adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam perbedaan dalam integritas, dalam waktu ya, antara pribadi sosial ya, ada gap-gap yang tersendiri sehingga kendala dalam mencapai tujuan pekerjaan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian wewenang ya. Di sini kita akan bahas mengenai wewenang itu seperti apa, atau disebut dengan otoritas. Ya, di mana wewenang atau otoritas itu adalah hak untuk melakukan sesuatu
atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan. Jadi ada otoritas, ada pelimpahan dari yang memerintahkan dari atas bawah. Nah, di sini ya, kekuasaan itu adalah power, kekuatan. Itu sering dicampur adukan sih sebenarnya dengan wewenang ya, di mana meskipun kekuasaan dan wewenang itu sering ditemui bersamaan, tapi kedua itu sangat berbeda. Ya, di mana wewenang itu adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan ya untuk melakukan hak tersebut. Jadi biasanya kalau dalam perusahaan ya kekuasaan itu adalah seperti direktur, komisaris ya, dan wewenang seperti middle management, staff di bawah yang dibawahi oleh si top manager. Oke. Nah, di sini struktur lini dan staff ya, di mana organisasi lini itu merupakan rantai perintah. Ya, rantai perintah itu jelas ya, dan mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajerial. Individu-individu dalam departemen atau bagian melaksanakan kegiatan-kegiatan utama perusahaan. Jadi setiap orang mempunyai hubungan pelaporan hanya dengan satu atasan, sehingga ada kesatuan perintah. Contohnya seperti ya, manajer keuangan ya, manajer keuangan dia langsung ya membuat mengalir ke bagian departemen keuangan, departemen divisi keuangan seperti itu. Jadi untuk membuat pelaporan hanya pada satu atasan saja, sehingga mereka arahannya itu jelas ya melalui arahan manajer keuangan. Seperti bagian manajer restoran ya gitu ya. Jadi hubungannya ke bagian kitchen, ke bagian divisi pelayanan ya seperti itu. Jadi ada hubungan khusus ya untuk langsung pada atasannya. Pelaporannya jelas ya mengenai kewenangan ini. Oke, selanjutnya organisasi staff, di mana itu merupakan individu atau kelompok yang terdiri para ahli yang struktur utamanya itu memberikan saran ya, pelayanan pada fungsi lini. Ya, karyawan staff tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi atau departemen. Ya, ada dua tipe staff ya, ada staff pribadi, asisten, ya ada staff spesialis, mereka yang lebih spesial dalamnya ataupun lebih ahli ya dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya adalah mengenai wewenang lini, staf, dan fungsi. Di mana wewenang lini ini dia adalah di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ya, diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah serta diturunkan ke bawah. Ya, dari atas bawah. Jadi berdasarkan struktur tugasnya seperti apa, inilah tugasnya. Itu adalah wewenang staf, di mana adalah hak yang dimiliki oleh satuan staf atau spesialis untuk memberi saran, rekomendasi atau konsultasi pada personal lini. Dia tidak memberikan wewenang pada anggota staf untuk memerintahkan lini mengerjakan kegiatan tertentu. Ya. Jadi ada orang-orang yang khusus ya dalam memberikan saran-saran tertentu, orang yang ahli pada bidang tertentu. Jadi bukan orang-orang yang lain ya ataupun staf-staf lainnya, tapi orang bagian khusus mengenai pemberian saran tersebut ke atasan. Ya, selanjutnya itu wewenang staf fungsi. Ya, staf fungsinya itu seperti apa? Adalah hubungan yang terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Bila dilimpahi wewenang fungsional oleh manajer puncak, seorang staf spesialis mempunyai hak untuk memerintahkan satuan lini sesuai dengan kegiatan fungsinya. Ya, fungsinya sebagai apa dia di perusahaan tersebut? Apakah sebagai departemen keuangan, departemen personalia, departemen marketing, ataupun sebagainya. Jadi sesuai dengan fungsinya mereka masing-masing. Oke, di sini bisa dilihat gambarnya mengenai kewenangan lininya ya. Yang di sini ada kewenangan lininya, ada kepala restoran misalnya. Kepala restoran dia berhubungan ya langsung pada garis-garis yang terputus atau garis-garis yang lurus, di mana garis terputus itu dia langsung dari atasan ke bawahannya ya.
bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian dapur ya, itu langsung pada atasannya ya, dengan line otoritas. Nah, staff di sini adalah dan fungsinya itu garis-garis terputus ya. Contohnya ya, kepala restoran dia berhubungan dengan pelayanan ya, terus bahwasannya kepala restoran di sini ada garis-garis terputus dan garis-garis yang lurus, di mana yang lurus itu biasanya langsung wajib ya, antara bawahan dengan atasan, sedangkan yang terputus itu dia tidak harus langsung pada atasan, tapi ada bagian-bagian yang harus disampaikan, tapi dia berhubungan dengan juga pada bagian atasnya langsung ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai koordinasi dan wewenang. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya mengenai staff ya. Ikuti terus ya mengenai video-video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada video ini, dan jika ini baik dan sangat bermanfaat silahkan share ya, jangan lupa komen. Oke, adik-adik sekalian, kita ketemu lagi minggu depan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.